Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, episode sejarah singkat akan membahas mengenai sisi lain dari Prabowo Subianto ketika masih menjadi seorang serdadu militer. Namun sebelumnya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Bagi yang belum dapat kerja, semoga segera diberikan pekerjaan seperti yang diinginkan. Dan buat yang jomblo, semoga segera dipertemukan dengan kekasih idaman. Amin. Lepas dari Akabri, Prabowo Subianto masuk satuan elit Korps Baret Merah. Dia pun menjalani hidup sebagai serdadu, seperti yang pernah dijalani pamannya yang mati muda sebagai letnan pada tahun 1946. Nama sang paman, Subianto, kemudian menjadi nama tengah dari Prabowo. Di satuan Baret Merah, siapapun harus selalu siap dikirim ke daerah konflik. Prabowo akhirnya kebagian tugas ke Timur Timur. Disebutkan Prabowo tiba di sana pertama kali pada Maret 1976 sebagai komandan peleton. Nyawanya pun bisa terancam kapan saja. Hei, kalau saya tertembak, mudah-mudahan di pagi hari. Sebab kalau tertembak setelah pukul 2 siang, tidak ada helikopter yang bisa datang menolong, ucap Prabowo kepada salah seorang anak buahnya. Seingat Prabowo, kala itu jumlah helikopter ABRI di sana tidak banyak dan belum tentu bisa menjemputnya di lokasi jika dia tertembak dalam cuaca buruk. Prabowo selamat dalam tugas pertamanya itu. Dia tidak mati muda dengan pangkat letnan seperti pamannya. Pada penugasan kedua, tahun 1978, Letnan Prabowo sudah menjadi komandan Kompi Nanggala 28. Menjelang akhir tahun, Letnan Prabowo memberi laporan kepada Mayor Yunus Yosfiah. Sekutu lokal mereka melihat pasukan Fretilin berjumlah besar bergerak ke arah selatan. Laporan itu sampai juga ke Kolonel Sahala Raja Guguk. Lantas memerintahkan Yunus Yosfiah untuk segera mengambil tindakan. Perintah itu akhirnya sampai kepada Prabowo. Bersama Kompi Nanggala 28, Prabowo bergerak dan terlibat pertempuran dengan Fretilin. Pasukan lain dari Batalion 744 disiagakan untuk mencegat rombongan Fretilin itu. Dalam pertempuran jarak dekat, Sersan 1 Yakobus Maradebo berhasil menembak orang penting di pihak lawan. Orang tersebut adalah Nicolau dos Reis Lobato, Presiden Fretilin. Laporan pun sampai ke Jakarta. Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf, dia lalu melapor ke Presiden dan minta izin untuk mengecek langsung ke Timur Timur. Jangan kau apa-apakan dulu jenazahnya sampai aku melihat sendiri, perintah Yusuf kepada Brigadir Jenderal Dading Kalbuadi lewat telepon. Hari itu juga Yusuf terbang ke Dili dan melihat langsung korban buruan ABRI. Keterlibatan Prabowo dalam pasukan yang membunuh Nicolau Lobato membuat atasannya terkesan pada pemuda ambisius itu. Prabowo tentu jadi lebih bersemangat dan merasa tidak salah memilih karir untuk dirinya sendiri. Timur Timur tidak hanya jadi masa penting dalam perjalanan karir Prabowo, tapi juga menjadi awal persahabatannya dengan pemuda asal Ainaro yang kala itu menjadi tenaga bantuan operasi, bernama Rosario de Marsal alias Hercules. Mereka bersahabat sampai di Jakarta. Hercules menjadi kepala preman dan Prabowo menjadi komandan jenderal pasukan elit Baret Merah.
Setelah dianggap berhasil di Timor Timur, Prabowo bersama Luhut Binsar Panjaitan dikirim ke Jerman Barat untuk belajar di GSG 9, polisi elit anti-teror Jerman. Ketika mereka berdua belajar di Jerman, terjadi pembajakan pesawat Woyla pada tahun 1981. Sesudah mereka pulang, Satuan Penanggulangan Teror 81 atau Gultor kemudian dibentuk dengan Komandan Mayor Luhut Panjaitan dan Wakil Komandan Kapten Prabowo Subianto. Ketika berpangkat kapten, seperti diakui oleh Sintong Panjaitan dalam biografinya, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, Prabowo pernah berusaha menggerakkan pasukan pada Maret 1983 untuk menculik Jenderal Benny Murdani yang hendak dijadikan Panglima ABRI. Saat itu, dia menuduh Benny hendak mengkudeta Presiden Soeharto. Prabowo tidak dipecat setelah peristiwa itu. Setelah menikah dengan Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto, Prabowo dikirim lagi ke Timor Timur pada 8 Mei 1983. Soeharto menitipkan menantunya itu kepada Benny Murdani untuk dijaga. Benny Murdani mengamati dari jauh tindak tanduk Prabowo di Timor Timur. Dia tahu Prabowo mudah marah dan kerap memukul anak buahnya, sehingga Panglima ABRI itu menilai Prabowo bisa terancam bahaya karena sikapnya. Maka Prabowo pun ditarik mundur dari Timor Timur. Greg Barton dalam biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid tahun 2002, mencatat Prabowo dianggap sebagai orang yang hampir menjadi psikopat, dan karena sulit dikendalikan maka dia ditarik dari Timor Timur. Benny Murdani berusaha berbaik hati kepada Prabowo. Dia menghukum Prabowo dengan tidak menempatkannya di Korps Baret Merah dan menjadikannya Komandan Batalion Kostrad di Jawa Barat, Batalion Infanteri Lintas Udara 328. Prabowo tidak menyukai hal itu dan tentu saja makin membenci Benny Murdani.